Halo guys, gue Tira dari Tangan Belang. Baik lagi di Tantangan Tanya Tangan Belang episode 2. Sorry banget udah lewat 2 minggu kayaknya ya, dari terakhir kali kita episode tantangan yang pertama. Sorry banget, jadi ada beberapa kesibukan sehingga gue baru bisa nge-take tantangan episode 2 ini sekarang. Udah banyak pertanyaan juga yang masuk ke SFM-nya Tangan Belang. Jadi kalau lo belum tahu, di Tangan Belang ini kita punya segmen namanya tantangan, tanya tangan belang. Jadi lo boleh nanya apa aja, pertanyaan-pertanyaan simpel aja sih. Jangan minta spek di SFM. Jadi kalau lo belum tahu, ada di SFM/tangan belang. Silakan kirimin pertanyaan lo di situ, dan setiap seminggu, mungkin 2 minggu lah, 2 minggu sekali gue akan coba jawab pertanyaan-pertanyaan lo. Oke, langsung aja ya yang pertama. Ini dari Muhammad Budi Prasetyo. Dia nanyanya, Bang Tira mending ambil Corsair VS 4500 atau Hexa plus 400? Mungkin maksudnya VS 450 kali ya. Corsair VS sama FSP Hexa plus menurut gue itu masih satu kelas sih. Masih satu kelas, jadi kalau misalkan ada pilihan antara dua itu, tinggal dipilih aja mana yang lebih masuk budget. Oke, yang kedua ya. Yang kedua, Bang Tira bagusan mana AMD R7 260X atau GTX 750 Ti? Makasih. 750 Ti lebih menang secara performance dan lebih hemat daya. Oke, nomor 3. Nomor 3, ini menarik nih pertanyaannya. Udah punya anak belum, Bang? Kalau udah, gamers juga ya? Gue udah punya anak 2 dan bukan gamers karena dua-duanya masih kecil. Oke, next. Bang Tira, ID Steam-nya apa? Share dong biar bisa di-add, hehe. ID Steam gue Tira Renton. Jadi silakan di-add, nanti mungkin kapan-kapan kita bisa main bareng. Next ya. Bang, mendingan i3 4160 atau Pentium G3258? Kalau gue sih lebih milih, sebenarnya itu sama sih spesifikasinya, yaitu dual core gitu. Cuman kalau i3 mungkin ada fitur hyperthreading, jadi seolah-olah kayak punya 4 core. Tapi kalau misalkan disuruh milih antara dua itu, gue lebih milih Pentium G3258 karena pertama kemampuan overclocking, yang kedua harganya lebih murah. Next ya. Bang Tira, R9270X kuat main Unity di 1080p setting high nggak? Kalau nanti R9300 series keluar, kira-kira mau ganti VGA nggak? R9270X apa nih? Assassin's Creed Unity ya, di 1080p setting high. Jujur gue nggak tahu karena gue belum pernah nyoba. Tapi harusnya sih kuat-kuat aja sih. Mungkin nggak high lah, matte kali ya, karena itu kan termasuk game yang high spec gitu. Terus kalau nanti R9300 series keluar, kira-kira mau ganti VGA nggak? Mungkin nggak. Gue sih lebih tertarik ke GTX 970 atau GTX 980 sih. Next, Bang, Core i5 4440 atau FX 8370? Di range harga segitu, kalau nggak salah 2 jutaan deh, di antara dua prosesor itu 2 jutaan. Gue lebih milih FX 8370 sih dengan 8 core-nya. Oke, pertanyaan berikutnya ya. Wah, panjang juga nih. Jelasin perbedaan PC gaming dengan laptop gaming dong, dan kekurangan serta kelebihannya mengenai GPU dan prosesornya. Nah, jadi mungkin dia mau nanya perbedaan antara laptop gaming dan PC gaming. Mungkin secara fungsional dua-duanya sama ya, sama-sama buat bisa melakukan proses kerja komputer secara in general dan juga gaming gitu. Dua-duanya sama, baik PC ataupun laptop bisa melakukan itu gitu. Mungkin ada kekurangan sih antara PC dan gaming gitu. Jadi masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Kelebihan laptop misalkan dia bisa mobile, tapi kekurangannya price to performance-nya nggak oke gitu. Jadi biasanya laptop gaming itu
mahal, tapi kemampuannya kalau lo bandingin sama PC gaming itu jauh sih gitu. Jadi price to performance-nya nggak oke. Yang kedua, nggak ada upgradable pad-nya. Jadi kalau lo beli laptop gaming ya udah segitu aja gitu. Beda sama PC. Kalau PC ada upgradable pad-nya. Terus PC kelebihannya ya lo bebas upgrade. Lo mau nambahin RAM, mau ganti prosesor atau mau ganti VGA gitu, lo bebas gitu. Upgrade-nya jelas. Terus price to performance-nya oke gitu. Lo bisa dapetin PC dengan budget let's say 7 juta, lo udah bisa gaming dengan puas. Kekurangannya ya beda sama laptop, dia susah buat mobile. Next. Bang, setting anonimnya matiin biar tahu siapa yang nanya. Ini dari M. Fatul Mubarak. Oke, thank you ya M. Fatul Mubarak. Sebenarnya gue baru tahu sih gimana cara matiin setting anonim di SFM. Jadi next tantangan udah nggak ada anonim lagi kayaknya. Jadi yang akan gue bacain dan yang akan masuk ke SFM-nya tangan belang itu pasti yang bukan anonim karena baru aja gue matiin. Oke, thank you buat saran dan sarannya yaitu. Nextnya, Bang, kalau power supply 750 watt itu harus berapa watt yang ada di rumah? Power supply 750 watt ya berarti listrik rumah lo harus lebih dari 750 watt. Oke. Next. Bang, kalau GTX 960 pakai power supply 550 watt bronze cukup nggak? Thanks, cukup kok. Next ya. Bang, kalau lo disuruh milih, lo milih yang mana? Bagus di VGA, apa bagus di prosesor? Ini dari Muhammad Raihan. Seperti yang sering gue bilang ya, untuk PC gaming, graphic card is king. Jadi prosesor itu bisa lo upgrade nanti-nanti gitu. Tapi untuk awal-awal mendingan lo maksimalin dulu budget lo di VGA card. Next. Bang, AMD FX 8350 plus MSI GTX 970 Tiger Edition bagus nggak? Ini dari Rizky Odinson. Bagus kok, gue aja pengen GTX 970. Oke, next ya. Bang, casing PC budget paling bagus apa? 200-300 ribuan. Ya harga situ udah pastilah paling dapatnya Dazumba lah. Dazumba lumayan murah cuman kualitas nggak murahan. Jadi ya Dazumba. Next. Bang, saran monitor Full HD budget 1,2 juta. Ini dari Farid. Di budget segitu mungkin lu coba aja AOC E2270 SWN. Itu kayaknya udah Full HD deh dia. Dan lumayan oke lah merek AOC itu. Next. Katira VGA GTX 750 Ti paling bagus di bawah 2 juta apa ya? Kalau bisa GTX 750 Ti OC atau overclock version. Harga segitu paling dua itu sih. Kalau nggak Zotac atau Digital Alliance. Tuh. Next. Rekomendasiin game 2011, 2012 yang speknya ringan. Gue nggak tahu nih maksud lo ringan seberapa, tapi mungkin ya Tetris kali ya atau Solitaire kali ya mungkin bisa. Next. Kak, bedanya Digital Alliance GTX 970 sama Asus GeForce GTX 970 apa? Nah, itu sebenarnya beda brand aja sih. Yang pasti sama-sama GTX 970. Antara Digital Alliance dan Asus ya brandnya beda dan itu mempengaruhi di spesifikasi serta desain dan fitur dari graphic card itu. Next. Bang, apa ya pengaruh resolusi terhadap game yang kita mainkan? Ya resolusi itu mempengaruhi visual experience yang kita dapatkan dalam gaming. Jadi semakin besar resolusi, semakin detail dan tajam sebuah visual game dan akhirnya experience gaming lo pun jadi lebih enak. Itu pentingnya resolusi di gaming. Next. Bang, kalau mau bawa chipset B85 bertahan berapa lama kalau untuk ke depan di upgrade? Ini dari Elvin Lee. B85 termasuknya lumayan baru sih menurut gue. Jadi kan setelah B85 itu ada 87,
terus 97 gitu. Jadi dari chipset terbaru itu juga nggak jauh-jauh amat gitu. Jadi B85 gue prediksikan mungkin bisa sampai 2-3 tahun ke depan buat upgrade masih nggak apa-apa sih. Gue sendiri pakai B85 kan chipsetnya. Nah ini nih. Apa margamu? Marga maksudnya nama keluarga kali ya? Ya gue nggak ada marga soalnya gue bukan orang Batak. Next. Bang, dalam gaming monitor yang kualitas HD sangat dibutuhkan nggak? Monitor gue LG W1953 SE. Udah mantep belum? Monitornya Bang Tira apa? Thanks. Menurut gue ya standar sih kalau dalam gaming itu kalau lo main di HD ya itu wajib gitu. Paling nggak mungkin 720p lah gitu, atau kalau misalkan lo ada budget dikit ya minimal 1080p lah gitu. Oke. Terus LG W1953 SE lumayan kok. Mungkin tapi kalau nggak salah itu masih belum full HD deh. Mungkin lo bisa nabung dulu buat dapetin monitor full HD. Monitor gue Asus VN247H. Lumayan kok, lumayan oke. Gue puas dengan performa monitor gue. Next. Bang, kabel VGA sama kabel HDMI beda kualitas ya? Kalau kabel yang VGA tuh HDMI bakal ngurangin kualitas dari HDMI-nya atau enggak? Thanks. Beda sih antara VGA sama HDMI. VGA itu dia signalnya analog, kalau HDMI itu udah digital, dan VGA itu cuman ngebawa signal gambar, sedangkan HDMI itu udah ngebawa signal multimedia, gambar, suara, dan lain-lain. Kabel VGA to HDMI ya gambarnya akan tetap kualitas VGA. Jadi si HDMI ini cuman mengkonvert dari signal VGA ke HDMI, bukan berarti ntar gambarnya jadi gambar kualitas HDMI, tetap VGA. Dia cuman si HDMI itu cuman konektor doang aja gitu. Bang Tira, kenapa Windows 7 lebih mahal dari Windows 8? Masa sih? Kayaknya lebih mahal 8 sih harusnya, secara itu lebih baru gitu. Gue nggak tahu sih, nanti coba gue cek ya. Nah ini terakhir nih, Bang. Sebenarnya lu kerja apa punya usaha sendiri? Gue kagum lo bisa punya banyak gadget sebanyak itu. Ya gue udah kerja bro, jadi gue ya nabung-nabung dikit lah buat ngumpulin sedikit barang-barang gitu. Jadi ya gue kerja. Oke, segitu aja tantangan atau tanya tangan belang episode 2. Yang mau nanya silakan ke sfm/tangan belang. Sekitar 2 minggu lagi mungkin akan gue bacain pertanyaan-pertanyaan dari lo di tantangan episode 3. Dan oh iya, fitur anonim juga udah gue matiin. Jadi kalau lo mau tanya udah gak bisa lagi dengan anonim. Jadi lo mesti sign in menggunakan username lo. Oke. Terima kasih yang udah nonton. Yang belum like fanpage-nya Tangan Belang, silakan like fanpage-nya Tangan Belang. Di situ macam-macam kita seru-seruan lah, ngobrolin tentang PC, tentang game, dan beberapa saat yang lalu gue juga ngadain cuci gudang Tangan Belang. Jadi udah ada beberapa pemenang yang mendapatkan barang-barang dari Tangan Belang. Jadi ya make sure lo like fanpage-nya Tangan Belang, dan yang gak kalah pentingnya lo subscribe ke channelnya Tangan Belang. Thank you guys for watching, dan I'll see you next time. Bye.